A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam memahami satu masalah tidak bisa dibangun di atas satu hadis, karena sumber wahyu sama, yaitu Allah. Wahyu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Al-Hadis atau disebut As-Sunnah. Untuk memahami satu masalah harus ditinjau dari berbagai hadis yang berbicara dari masalah tersebut, dari berbagai ayat yang juga berbicara tentang masalah tersebut, sehingga membangun pemahaman di atas Quran dan Sunnah dari seluruh hadis yang ada. Kita ambil contoh. Kita memahami kata bid'ah, kalau dari satu hadis maka banyak sekali bid'ah. Misalkan memahami bid'ah dari hadis kullu bid'atin dolalah, itu akan menjadi banyak sekali hal yang bid'ah, karena memahami seluruh hal baru harus bid'ah. Akan tetapi kalau memahami konsep bid'ah dari berbagai hadis yang berbicara tentang masalah tersebut, maka kita akan menemukan banyak hal yang tidak bid'ah. Sebagai contoh, kalau seandainya kita membaca hadis selanjutnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, kita akan menemukan 3 syarat bid'ah. Man ahdatsa, membuat hal baru, fi amrina hadza, dalam urusan ibadah kami, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya, bukan bagian dari agama, maka bid'ah. 3 syarat bid'ah, kalau tidak terpenuhi maka bid'ah, kalau tidak terpenuhi 3 syarat menjadi tidak bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza, membuat hal baru dalam urusan ibadah tapi ada dalilnya, maka jawabannya menjadi tidak bid'ah. Oleh karena hadirin rahimakumullah, hadis pertama digabung dengan hadis kedua akan mengatakan di sana ada hal baru yang punya dalil dan tidak bid'ah. Kalau kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang berbicara tentang sahabat melakukan hal baru dalam ibadah tanpa pernah bertanya kepada Rasulullah, kita pun akan mendapatkan informasi lain dan membangun konsep bid'ah yang berbeda dengan hanya disimpulkan dari satu hadis. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam konsep bid'ah seperti ini kita harus membangunnya di atas dalil-dalil yang ada, di seluruh hadis-hadis yang ada yang berkenaan atau yang membicarakan tentang masalah bid'ah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, banyak hal tidak dilakukan Rasulullah tapi tidak bid'ah. Kenapa? Sahabat sendiri yang memberikan contoh, Rasulullah sendiri yang memberikan contoh. Pertanyaan mendasar dari hadis-hadis tentang sahabat yang melakukan hal baru dalam ibadah dan tanpa pernah bertanya adalah, kenapa sahabat tidak bertanya dulu? Sebagai contoh, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal. Bilal setiap hari sering bertemu dengan Rasulullah. Bilal ditanya oleh Rasulullah, Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga saya mendengar gesekan sendalmu di surga? Rasulullah tidak tahu apa yang Bilal lakukan. Bilal tidak bertanya kepada Rasulullah boleh atau tidak. Bilal mengatakan, Rasulullah, kalau saya azan, saya sholat 2 rakaat. Kalau saya batal wudhu, kalau saya batal wudhu, maka saya wudhu dan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dalam hal ini karena keduanya. Ada yang menafsirkan bahwa maksud Bilal adalah sebelum adzan dia sholat, yang lain mengatakan setelah adzan Bilal sholat. Pertanyaannya, kenapa Bilal tidak pernah bertanya? Di sini menunjukkan bahwa yang namanya ibadah dan tidak dilakukan Rasulullah belum tentu bid'ah. Oleh karena hadirin rahimakumullah, secara sederhana memahami bid'ah dari satu hadis akan menjadi banyak hal menjadi bid'ah. Memahami bid'ah dari berbagai hadis, maka kita menemukan ada hal-hal yang tidak bid'ah, karena pemahaman bid'ah tidak bisa dibangun dari 1-2 hadis, harus dibangun dari seluruh hadis yang ada.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.